Halo sahabat Indonesia dimanapun Anda berada, bertemu lagi bersama Warsono Bakri di channel Etalase SOS. Hari ini saya akan menyampaikan topik yang makin menarik, yaitu 7 kekuatan pendamping sosial program Keluarga Harapan atau PKH sebagai pejuang kemiskinan bagi Kementerian Sosial Republik Indonesia dan bagi masyarakat bangsa Indonesia. Pejuang kemiskinan di Indonesia jumlahnya sangat banyak. Tetapi hari ini saya fokus pada sosok satu ini yang sangat berarti dan memberikan kontribusi besar bagi Kementerian Sosial Republik Indonesia dan juga pada masyarakat bangsa Indonesia. Bagaimana kiprahnya dan kekuatannya apa saja? Mari ikuti terus video ini hingga tuntas dan berikan dukungan terus melalui like dan subscribe-nya agar kami bisa selalu memberikan video-video yang makin menarik dan memberikan inspirasi dan nilai tambah bagi sahabat Indonesia. Ya, sebelum membahas lebih lanjut 7 kekuatan besar pendamping sosial, mari sekilas mengenal apa itu PKH dan siapa itu pendamping sosial. Ya, PKH adalah program Keluarga Harapan yang dimulai sejak tahun 2007 hingga saat ini, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia dengan memberikan bantuan dana tunai bersyarat bagi keluarga yang kurang mampu atau kurang beruntung atau keluarga miskin, agar mereka memperoleh akses pendidikan dan kesehatan. Ya, program ini termasuk program pelindungan sosial atau kalau di dunia internasional dikenal dengan Conditional Cash Transfer atau CCT. Ya, program ini sudah sangat teruji keberhasilannya untuk penanggulangan kemiskinan. Ya, persyarat adalah bahwa keluarga yang mendapat bantuan harus memiliki salah satu kriteria yang dipersyaratkan, yaitu kesehatan. Apabila dalam keluarga itu ada ibu hamil atau ibu yang sedang memberikan ASI atau yang sedang menyusui, atau dalam keluarga itu memiliki anak berusia balita, yaitu usia 0 tahun sampai 5 atau 6 tahun. Berikutnya adalah apabila masuk dalam kriteria pendidikan, yaitu apabila dalam keluarga itu memiliki anak usia SD, SMP, maupun SLTA, atau anak berusia SD sampai berusia 21 tahun, tetapi belum mengenyam pendidikan wajib belajar 12 tahun. Persyaratan berikutnya adalah yang menyangkut kesejahteraan sosial. Apabila dalam keluarga itu ada anggotanya yang lanjut usia, yaitu berusia 60 tahun ke atas, atau ada anggotanya yang disabilitas berat. Ya, selain itu harus lolos dari seleksi dan verifikasi karena memang jumlahnya sangat terbatas, sehingga harus diseleksi kemudian diverifikasi baru lolos sebagai KPM atau keluarga penerima manfaat. Ya, anggarannya tahun 2007 itu masih di bawah 1 triliun dan sasarannya baru 5.000-an KPM. Tetapi saat ini KPM yang menerima bantuan mencapai 10 juta dan anggarannya sudah di atas 30 triliun. Nah, demikianlah sekilas tentang PKH. Ya, pendamping sosial adalah sumber daya manusia Kementerian Sosial Republik Indonesia
yang merupakan hasil rekrutmen sehingga mereka menjadi pegawai Kementerian Sosial Republik Indonesia yang berstatus non-PNS. Pendidikannya minimal adalah sarjana dan jumlahnya saat ini ada 36.000 pendamping sosial yang ditugaskan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, hingga tingkat provinsi. Tugas dan tanggung jawabnya adalah memberikan atau melakukan pendampingan, yaitu melalui bimbingan dan konsultasi, motivasi, hingga mereka atau KPM bisa hidup mandiri. Demikian sekilas tentang pendamping sosial. 7 kekuatan besar pendamping sosial program Keluarga Harapan atau PKH. Kekuatan pertama, sebagai leader besar. Karena setiap pendamping sosial memiliki dampingan atau KPM yang berjumlah 200 hingga 300, bahkan bisa lebih. Pendamping sosial memiliki tanggung jawab penuh terhadap dampingannya untuk membantu keberhasilan bisa hidup sehat, hidup pintar, dan memiliki kehidupan sosial yang baik, hingga bisa hidup mandiri atau graduasi. Kekuatan kedua, terdidik dan terlatih. Terdidik karena memang pendamping sosial memiliki kualifikasi pendidikan yang baik. Terlatih karena setiap pendamping sosial diberikan berbagai macam pendidikan dan pelatihan. Salah satu di antaranya adalah Diklat FDS atau Family Development Session atau yang dikenal P2K2, yaitu pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Diklat ini diklat yang paling bagus di antara diklat yang lain yang ada di Kementerian Sosial karena memiliki kurikulum yang sangat bagus, sehingga dalam proses pembelajaran hingga praktek sangat bagus. Bahkan perbandingannya teori 20%, praktek 80%. Selain itu dilengkapi dengan berbagai modul, yaitu modul pendidikan, modul ekonomi, modul kesehatan dan gizi, modul perlindungan anak, dan modul kesejahteraan sosial. Di dalamnya membahas tentang lansia dan disabilitas berat. Kekuatan ketiga, bersertifikasi pekerja sosial. Setiap pendamping sosial memiliki sertifikat pekerja sosial. Sebelum mendapatkan sertifikat pekerja sosial, para pendamping sosial diberikan bimbingan dan pengetahuan tentang ilmu dan keterampilan pekerjaan sosial. Setelah itu, baru dilakukan proses uji kompetensi atau UKOM. Setelah lulus, barulah diberikan sertifikat pekerja sosial. Setelah memiliki sertifikat ini, diharapkan bisa dilakukan untuk mendukung dalam tugas dan tanggung jawabnya, sehingga warna pekerjaannya adalah warna pekerjaan sosial. Kekuatan keempat, memiliki schedule dan standar kerja yang bagus, yang meliputi jadwal kerja, metode kerja, dan materi kerja. Ya, materi kerja itu modul-modul yang disampaikan waktu diklat yang dilakukan saat pertemuan bersama KPM. Ya, maka dalam pertemuan itu pendamping sosial memiliki
berbagai peran, yaitu sebagai edukator, sebagai konselor, dan juga sebagai motivator. Kekuatan kelima, memiliki relasi dan koordinasi yang sangat variasi dan sangat dinamis, yaitu meliputi antar pendamping sosial, kemudian dengan Korcam atau koordinator kecamatan, koordinator kabupaten, koordinator wilayah, hingga koordinator regional. Selain itu juga memiliki relasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi, bahkan dengan anggota dewan. Ya, hal lain yang dilakukannya adalah koordinasi dan relasi dengan berbagai lembaga, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, lembaga perbankan yang terhimpun dalam Himbara atau Himpunan Bank Negara seperti BRI dan BNI, kemudian juga pos dan giro, lalu kepolisian, kemudian juga Koramil, dan juga dengan para tokoh masyarakat. Ya, sehingga warna, relasi, dan koordinasinya sangat dinamis. Kekuatan keenam, dukungan dana yang sangat besar. Nah, dana ini bersumber dari APBN, yaitu anggaran pembangunan negara atau anggaran pembangunan belanja negara. Ya, yang jumlahnya setiap tahun itu meningkat, sehingga bisa mendukung eksistensi serta kesejahteraan para pendamping sosial. Kekuatan ketujuh, bahwa kegiatan ini merupakan program nasional dan sekaligus juga berskala nasional, sehingga program ini menjadi prioritas pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia, sehingga para pendamping sosial menjadi ujung tombak yang ada di daerah, mulai dari tingkat desa hingga tingkat provinsi, sehingga para pendamping sosial sungguh-sungguh menjadi mitra utama di pemerintah daerah dari tingkat desa hingga tingkat provinsi. Nah, tentunya kekuatan besar ini diharapkan bisa mendukung keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Maka sangatlah wajar jika pendamping sosial adalah salah satu pejuang kemiskinan bagi Kementerian Sosial Republik Indonesia dan sekaligus bagi masyarakat bangsa Indonesia. Ya, kekuatan besar ini diharapkan bisa memberikan motivasi sekaligus juga bisa mendukung percaya diri para pendamping sosial sehingga bisa menumbuhkan semangat baru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendamping sosial program Keluarga Harapan. Ya, bagaimana menurut sahabat Indonesia? Berikan komentarnya dan dukung terus melalui like dan subscribe agar kami bisa selalu memberikan video-video yang menarik dan memberikan inspirasi untuk sahabat Indonesia. Sahabat Indonesia, mari kita berikan dukungan terus
melalui kemampuan dan potensi kita agar program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah dan hal ini juga dengan dukungan masyarakat bisa memberikan hasil yang lebih baik sehingga Indonesia bisa hidup makmur sehingga bebas dari kemiskinan. Semoga. Terima kasih. Salam sehat dan sukses selalu untuk kita semua.